Saudara, pemerintah memang masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Lalu apa yang perlu disiapkan dan bagaimana pula langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ini? Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa berulang? Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Ada analis pertahanan dan militer Koni Bakri. Selamat sore, Bu Goni. Dan juga melalui sambungan telepon juga sudah ada Ketua Komisi 1 DPR, Mahfuz Siddiq. Selamat sore, Pak Mahfuz. Selamat sore, Mbak Friska. Mbak Koni, minta maaf saya nggak bisa hadir di sana ini. Iya, sama-sama Pak Mahfuz. Semoga cepat sembuh ya. Ada kendala kesehatan nih. Iya, Pak Mahfuz, yang saat ini menjadi perhatian adalah sikap dari pemerintah yang menegaskan bahwa menolak untuk membayar 50 juta peso dan memilih untuk jalur diplomasi. Apa ini memang langkah yang paling tepat, Pak Mahfuz? Memang satu-satunya jalan yang bisa diambil pemerintah? Ya, jadi saya sendiri sependapat dengan posisi pemerintah ya untuk tidak mengabulkan tuntutan dari kelompok Abu Sayyaf ya, tebusan yang cukup besar. Kenapa? Karena kalau pemerintah Indonesia demi menjaga atau melindungi warga negaranya mengabulkan tuntutan tebusan ini, maka tindakan itu tidak akan pernah bisa menghentikan sikap-sikap dan tindakan serupa dari kelompok Abu Sayyaf. Kenapa? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah semakin terdesak dan sumber-sumber keuangan mereka juga semakin tertutup, apalagi setelah terjadi konflik yang begitu meluas di Timur Tengah ya. Jadi ini memang cara mereka untuk mendapatkan suplai keuangan dengan cara-cara menculik dan menyandra serta meminta tebusan. Dan kalau kita lihat sasarannya sekarang ke WNI kita, ini menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan akal sehingga warga negara dari negara tetangga yang sama-sama Muslim secara identitas pun juga menjadi sasaran mereka. Dan yang kedua yang paling penting, kalau Indonesia sudah menolak untuk memberikan tebusan, maka memang perlu dilakukan langkah-langkah komunikasi yang lebih intensif, lebih persuasif kepada pihak Filipina agar tindakan-tindakan pembebasan ini bisa segera dilakukan. Termasuk Indonesia masih harus tetap membuka tawaran untuk membantu pihak Filipina. Ya, Pak Mahfuz, kita tahu saat ini komunikasi, koordinasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Filipina. Progresnya, perkembangannya, bagaimana yang DPR lihat, Pak Mahfuz? Ya, memang menurut saya kalau kita lihat perkembangan yang ada, Filipina, otoritas di sana masih berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri ya, karena ini terjadi di wilayah teritori mereka. Nah, yang paling penting adalah ada satu pembicaraan yang lebih intensif dari pihak Indonesia dengan pihak Filipina, yaitu ada opsi-opsi yang disepakati bersama. Oke, opsi pertama adalah penyelesaian masalah ini sepenuhnya oleh militer Filipina, tetapi kalau opsi ini tidak selesai dalam tenggat waktu tertentu, maka Indonesia bersama Filipina bisa melakukan operasi gabungan ya, operasi bersama. Kenapa ini penting? Karena memang saya membayangkan bagi otoritas keamanan maupun militer di Filipina ini tidak terlalu mudah untuk bisa melakukan pembebasan sandra WNI kita ini dari kelompok Abu Sayyaf. Kenapa? Karena wilayah Filipina Selatan ini masuk dalam wilayah otonomi khusus yang tidak sepenuhnya aparat keamanan dan militer Filipina bisa mengontrol wilayah itu ya, sehingga tingkat kesulitan operasinya memang sangat tinggi. Menawarkan operasi gabungan, TNI juga sudah siap dengan hal ini, tapi Bu Koni, sampai saat ini Filipina masih menolak untuk menerima bantuan dari tanah air. Tadi Kepala BIN Sutioso menyatakan bahwa mungkin memang karena pride negara untuk mengatasi ini sendiri. Ya. Memang ada pertimbangan seperti itu. Saya kira memang saya sepakat dengan Pak Sutioso. Saya pikir memang kalau terjadi juga di negara kita nggak akan semudah itu membuka pintu untuk mengizinkan tentara asing, apalagi pasukan khusus untuk masuk gitu loh. Tetapi kalau ini menggelitik saya sebenarnya, kalau saya kaitkan ini dengan Natuna kemarin. Terus hari ini terjadi piracy dan di mana piracy itu sudah di-assume sudah hilang dari kawasan kita oleh Kasal dinyatakan kan piracy sudah sangat rendah tapi masih terjadi, dan terjadinya itu yang patut dicatat adalah di Alki. Di mana di Alki itu harusnya ada Bakamla,
ada pola air. Jadi ada banyak alat atau peralatan ataupun patrol yang bisa mengawasi. Dan tugboat itu kan jalannya pelan. Bisa sampai keluar dari jalur tidak terlihat. Saya rasa saya mengerti kenapa Presiden kemudian memanggil, karena kenapa sepertinya tidak terdeteksi. Terlepas dari apa yang terjadi, saya pikir memang ini sudah waktunya kayaknya kita itu revisit lagi lah, meredefinisi lagi bagaimana sih sebenarnya kekuatan kita dalam menghadapi konstelasi ancaman yang sudah berubah. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan peringatan dalam seminggu ini agak terlalu cepat lah menurut saya. Satu dalam kasus illegal fishing, kemudian ini satu lagi dalam kasus beruntun dalam minggu yang ini. Beruntun dalam minggu yang sama. Kalau saya kok tertantang untuk sebenarnya barangkali Kemlu sudah bisa lebih jauh dengan adanya ASEAN Security Community, ASEAN Community 2016 ini, bagaimana sebenarnya mungkin kita bisa lebih mempererat kerjasama bersama ASEAN. Misalnya saja kalau ini dianggap hot pursuit, itu tidak usah panjang begini ceritanya bahwa kemudian kita mesti minta izin dan lain dan sebagainya. Tetapi bagaimana memang sudah ada kesepakatan sehingga kalau ada kejadian ini seperti Pak Mahfud bilang, kita bisa mengerti sampai tenggang waktu sekian. Tetapi ini kan masalah nyawa manusia. Jadi kalau sudah bisa lebih erat dalam kerjasama keamanan kawasan bersama negara ASEAN, mungkin ini bisa dipercepat sehingga tidak mengambil resiko itu. Oke. Keamanan kawasan ini menjadi hal yang penting. Pak Mahfud, kalau kita lihat, memang ini kita lihat suatu musibah adanya perompakan ini di perairan Filipina, tapi tentu ada yang bisa diantisipasi semestinya. Apa yang masih luput selama ini, Pak Mahfud? Ya, kalau kita lihat kasus ini yang tadi Mbak Koni katakan ya, penyanderaan kapal kita yang sebenarnya masih masuk di wilayah perbatasan laut kita ini menunjukkan bahwa kemampuan kontrol kita terhadap wilayah perairan Indonesia sendiri masih sangat lemah ya. Kita punya Bakamla, tapi Bakamla ini baru bayi yang masih mencari bentuk begitu. Sementara TNI Angkatan Laut kita juga belum mampu menjangkau dengan armada yang dimiliki sekarang ini. Tetapi poin penting, tadi saya juga ingin menyambung disampaikan Pak Koni, bahwa ASEAN ini kan sudah menjadi satu masyarakat politik dan juga ekonomi. Sehingga perwujudan dari kerjasama di bidang politik ini menjadi penting. Sebagai satu contoh, isu penanggulangan terorisme kan sudah menjadi isu bersama di ASEAN. Tetapi memang code of conduct-nya ini yang belum diformulasikan secara lebih detail. Ya, misalnya Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan negara ASEAN yang lain, kalau terjadi kasus seperti yang di Abu Sayyaf sekarang ini, kalau kita sudah bisa menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan di antara anggota ASEAN sampai pada tatanan operasional, maka kita tidak perlu lagi melakukan pembicaraan-pembicaraan seperti yang sekarang berlangsung dengan Filipina, karena kita sudah punya code of conduct. Tahap pertama misalnya adalah dilakukan oleh negara setempat, tahap kedua kalau tidak mampu seperti apa, dan seterusnya. Ini memang menjadi PR untuk Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang lain dalam konteks kerjasama regional. Pak Mahfud, sebelum adanya kasus ini, kalau tadi semestinya ada code of conduct yang dibicarakan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, sudah adakah pembicaraan ini atau sudah adakah rancangan untuk membentuk suatu peta bagaimana untuk mengamankan kawasan? Kalau kerjasama yang selama ini ada kan baru kerjasama di level pertukaran informasi dan juga kerjasama intelijen ya. Sementara kerjasama yang sifatnya operasi dan penggunaan kekuatan secara koersif ini memang belum ya. Ya seperti contoh kasus yang sekarang ini. Dalam kasus penyanderaan oleh Abu Sayyaf dan terjadi di Filipina, lalu yang disandra warga negara Indonesia, Indonesia dengan Filipina sebagai anggota negara ASEAN misalnya, bagaimana kesepakatan yang mengikat kedua negara. Nah ini kan belum ada, jadi kita baru memulai pembicaraan ini gitu ya, dan tawaran bantuan pemerintah Indonesia pun juga kalau menurut saya masih terus dipelajari oleh pihak Filipina. Tetapi yang paling penting karena kita memprioritaskan keselamatan WNI, memang harus ada kejelasan dari pihak pemerintah Filipina. Skenario pertama yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ini seperti apa, sampai batas waktu kapan, dan kalau ini tidak berjalan, lalu apa skenario kedua yang bisa dilakukan. Berbicara soal skema negosiasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia, karena kita tahu ini berpacu dengan waktu. Betul. Bu Koni juga Pak Mahfud, kita akan bahas ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.